kayak gitu. Terus aku kan dia ngeliatin photocard, dia kan di photocard treasure gitu. Terus aku lihat ini siapa namanya, Ah, aku tunjuk si Mas Liho, namanya Mas Liho, orang Jepang ya Allah, ganteng banget. hmm. Aku lupa, tapi ternyata orang orang treasure banyak yang ganteng, gitu deh. Kalau kalau ingat nah, aku kan pernah ngirim foto di grup kan, Heeh. Itu Mas Liho ya? yang orang Jepang. Itu masih Oh my god, Udah. sumpah gemes. Nah itu aku juga mau cerita itu tadi, makanya tumben nih enak mau dengerin lagu Hmm. sama aku, ternyata masih ada hubungannya sama YG sih. Ya, ya ampun, dengerin yang tadi tuh. Kita fangirling, kita ingat-ingat masa-masa SMA. Iya ya ampun, tapi aku kayak Masa-masa SMA tapi bedain ya, tapi beda generasi iya, boyband. sumpah ini generasi bocil-bocil. Kalau kita kan generasi opa-opa ya ngikutinnya. Hmm. Karena kayaknya wifi-nya Easy easy kak. nyangkut, euy. Pokoknya member Jepang jelas ya. Iya, oke oke. Haruto. Awalnya aku suka Haruto gara-gara kan yang waktu pertama kali grup J masuk ke penilaian bulanan di Korea. Nah, kan di situ Hmm. si PD Hyun Hyun yang yangan lah. Pokoknya produsernya lah, Sejang Nimnya. Hmm. Nah, dia itu kan Hmm. bilang di tim kalian siapa yang paling ganteng? Kan di Treasure A si Junkyu. Terus di Treasure B Uh, si yang mirip Minho itu. Terus yang di Treasure C, Hai Hal, kita ngomongin Korea. yang di Treasure C itu In Hong. Nah, yang di Treasure J ini banyak yang milih Masiho, tapi Uh, yang maju Haruto. Jadi kayak ini Haruto, aku jadi gak suka jadi sama Haruto di situ. Tapi makin kesini aku suka sih. Dia tuh kayak suaranya khas banget, deep suaranya. hmm. Gitu. Jadi aku sekarang jadi tume deh, banyak yang aku sukain nih, nggak cuma Masiho doang, tapi aku ultimate sih Masiho. Oh, aku juga awalnya masih Jawa sih. Terus itu lama-lama, kalau Haruto itu nggak pernah deh kayaknya Haruto itu gara-gara suka gaya rapnya aja. Kamu Hmm. ingat kan kalau aku main yang main apa sih? Yang impostor itu? Iya iya iya. Oh iya. Among Us, yang di Among Us. Aku selalu pakai Mm-mm. kalau ada Asahi Haruto. Uh-uh. Kijaring, kijaring, kijaring. Ya Oh ampun. iya, iya. Ngomong-ngomong terus ya, Selain Korea, kamu ada apa lagi ya? sayang. Nggak ada sih, aku sekarang lagi gila Korea aja nih. Kalau lagu-lagu luar tuh, Hmm. yang Week itu aja, lagunya Week yang lagi hype itu aja. Nah lagu lama kan sebenarnya itu. Terus kayak dinyanyiin sama YouTuber jadinya. Tapi bukan ini kan, bukan idol. Korea sekarang bagus-bagus tau. Gila dah, kamu disarankan jangan membuka ini, jangan terlalu mendalami karena kita susah susah keluar sih. Ih, itu bener gitu ya Allah. Cuma aku berapa hari ini ya? Aku nggak di semingguan ini aku gila sama Trevor itu gara-gara temanku jalan. Hmm. Padahal dia cowok tapi dia suka Trevor. Jadi ya udah, Oh dia cowok. fanboy. Siapa nih? Juan. Hai. Suka Korea juga nih. Kenapa? Bentar ya. Gue apa nggak ada lagi ya. Lagunya apa ya? Selain Treasure itu siapa? Aku aku sukanya apa ya? Kalau ya paling EXO, Suju kan baru comeback. Kayaknya juga baru comeback. Apa itu? Apa itu? Suju baru comeback berapa seminggu yang lalu. Haspati. Suju, Suju. Yes. Apa itu ya? Iya dong. Hai Mbak Nisa. Iya, efeknya ngeri ya Mbak Nis. Putih kayak Malaysia. Filter jahat itu.
Kayaknya kita tuh iya sih pelajaran bahasa Inggris udah ada. Tapi di SD ada nggak sih katanya yang mau itu lagi mau dihapusin bahasa Inggris di SD. Apa? Di SD kan masih Jadi ada ya aku nggak tahu sih SMP. sekarang. Waktu kapan ya? Pernah dengar kok sempat katanya bahasa Inggris di SD itu dihapus. Terus habis itu nggak ada gantinya kan terus bahasa Inggrisnya tuh dimulai waktu SMP. Tapi kayaknya nggak jadi. Cuman gitu dengar gitu-gitu aja sih aku. Nggak cari tahu bener. Nggak apa-apa sih, anak-anak SD sekarang pintar bahasa Inggris juga, belajar dari kartun ya, belajar dari YouTube aja. Iya betul lah. Ponakan gue seneng banget dia nonton kartun bahasa Inggris. Terus sekarang kalau kenal warna aja juga nggak warna kuning, warna biru nggak kayak gitu. Namanya warna yellow, warna blue, warna red gitu. Terus ngomong sama kamu bahasa apa enggak? Bahasa Indonesia. Oh, ini buat akun Instagram lagi. Berapa bulan sih aku nggak main Instagram kemarin? 5 bulanan kah? Berapa bulan? Nggak tahu nggak gitu. Pokoknya kaget aja semuanya. Kamu hapusin dari apa? Iya pokoknya kaget aja. Heeh, Tahu-tahu kamu ngomong gitu di WhatsApp ya, kamu buat status di WhatsApp ya. Kamu bilang, yang di grup kan ketahuan sama Yuki. iya, Kamu atau Juni, siapa sih? Juni, Kok kamu tahu aku hapus kemarin? Juni yang bilang loh, Nita kan Hmm. memang udah nggak ini, udah nggak main Instagram, nggak main media sosial. Kenapa? Aku lihat statusnya soalnya katanya. Status apa? Baru aku nyari-nyari, kok nggak ada? Aku bilang. Baru aku chat kamu udah nggak, udah centang satu doang. Hmm. Terus tahu kamu Itu juga pas aku kayak hapus Instagram, uninstall WhatsApp juga. hmm, Pokoknya semuanya nggak tahu kenapa aku hari itu nggak betul lah. Pokoknya nggak bagus aja. iya. Pemikiranku jadi kayak hapus-hapusin semua. Aku nggak sampai hapus akun sih, Mit. Aku paling hapus aplikasi aja. Kalau nggak, aku yang ada di pas itu aku skripsian sama setelah itu lulus. Jadi aku tuh sempat hapus akun, nggak hapus apa namanya aplikasi atau nggak aku sembunyiin karena aku kalau ngeliat itu aku sakit hati. Ngeliat temanku yang lanjut kuliah, Hmm. ngeliat temanku yang udah kerja gitu-gitu, kayak yang berada di dunia luar gitu. Sedangkan aku gitu-gitu aja dulu. Kayak ya udahlah simpan aja. Masih ada pastinya. Pembicaraan midnight banget ini ya. Cute sama Free. Kalau Alec Benjamin tahu? Apa? Alec Benjamin. Belum. Ya udah dengerin aja kalau menurut bagus dengerin. Ntar aku ikutin. Kayaknya kacamata aku udah mesti ganti deh dah. Ya aku kan besok sama juga kacamata apa? Udah ulang tahunmu kapan ya? Tanggal 19 Mei. Kamu Oh, ngapain? Mei, aku kira mah. Hah? Ngapet. Ayu Januari aja kita nggak ada ngucapin. Ingat, sebenarnya kan kamu udah tahu. Emang kamu pernah aku ucapin selamat ulang tahun? Enggak pernah. Aku tuh inget aja juga, cuman kok nggak ada yang ngucapin, jadi ya udahlah, lewat aja. Yang April, Santi April. Oh, Tanti dulu ya. Iya kan AKU. Ayu, Farsanti, Endah, Yunani. Teman kita udah jadi ambosan sama Iya, Sodalmi. iya, betul itu sudah. Terus yang jadi ini siapa? Apa sih? Kamu udah pesan? Apa? Aku Kamu udah pesan? belum. Dirimu. Mager betul aku mau makan. Habis sih aku gak berarti ongkir. Aku harus download Tokped. Kalau lewat aku, tapi aku nggak janji sih bakalan balik. Gak tau lah. Iya, ya percuma juga nanti akhirnya kalau ngirim ya bayar juga ongkirnya enggak. Ya udah. Kayak udah jadi 2 kali gitu nggak sih? Itu siapa sih Enggak, satunya? ada temanku yang mau ini. Enam Ada dosen, temanku yang mau pulang ke saudara. pasar. Sama siapa satunya? Yang jadi mentornya. Iya, Han Ji Pyong. Iya, si Han Ji Pyong itu adunya. Si siapa tuh namanya? Kak siapa? Kamu tahu umurnya berapa? Berapa? Umur 25, 34 kalau internasional. Han Ji Pyong? Iya.
Gila. Iya, iya sih. Nggak usah gitu. Hicul Suju aja udah 40 umurnya. Siapa? Hicul. Hicul Suju. Kalau internasional 39. Kalau Korea 40 dia udah. Oh, aku nggak ngikutin aja. Kenapa ya orang Korea tuh tua tapi belum nikah? Kenapa? Kenapa dah? Orang Korea udah tua-tua tapi belum nikah. Udah good look tapi belum make up. Hah? Udah tua-tua tapi belum nikah. Oh, udah tua tapi belum nikah. Iya. Kayak Karena mikirin kali dia hidup susah. mungkin. Dia nggak mau punya tanggungan. Mungkin. Terus apalagi mereka dibikin. Dah kamu kapan nikah? Kamu tersinggung nggak kalau ada pertanyaan kapan nikah gitu? Iya sih. Kalau Soalnya aku nggak ya. tersinggung gak sih? Iya aku tersinggung. Karena kamu sudah ada di fase siap nikah kah? Kalau dibilang siap sih enggak, cuman kalau ada ya udah gitu. Gimana? Enggak, pertanyaannya kamu tersinggung atau enggak? Enggak. Iya, tersinggung. Tergantung sih. Ini apa namanya? Tergantung mood. Kalau misalnya aku lagi nih, kapan nikah gitu kayak, kapan-kapan kalau sempat aku kayak gitu. Jawabnya kayak gitu terus kadang kalau mau kamu cepat sudah Kalau kamu sudah apa? Kalau kamu sudah tersinggung berarti itu sudah waktunya. Ngerti nggak? Coba misalnya gini. Kalau aku kan di fase aku sekarang, aku bakalan gimana ya? Kayak jadi gak enak banget lah kalau ditanya kapan lulus kan. Karena aku harusnya sudah lulus gitu udah lama. Iya. Tapi aku tuh belum lulus. Coba kamu ditanyanya kapan lulus semester 1, pasti santai banget jawabnya. Udah, 7 semester lagi, 6 semester lagi gitu. Iya benar. Tapi kalau sudah di ujung tahun kayak gini ditanya kapan lulus, kayak kepanasan kamu. Iya benar. Mungkin iya kali ya, karena udah siap kali ya. Yang nggak tahu nanti lihat aja. Soalnya gini loh, aku tuh lagi dilema antara mengejar karir sama menikah. Nah kalau misalnya menikah, aku tuh punya mindset kalau misalnya aku nggak mau kerja habis nikah, capek soalnya. Terus habis itu, tapi di sisi lain aku masih pengen kerja gitu, masih pengen senang-senang gitu, masih pengen ngembangin kerjaanku yang sekarang, ngembangin kinerja aku lah, pengen mengembangkan sayap dulu di mandiri gitu. Tapi di sisi lain kalau ngeliat teman-temanku udah pernikahan juga pengen gitu. Tapi ya udah, ya let it flow aja, jalanin. Finansial kita tuh butuh waktu. Iya, itu sebenarnya. Dan aku tuh kayak, kan maksudnya sampai sekarang belum ada pasangan ya, aku tuh mikir nggak tahu pasangan gue tuh ke depan tuh kayak gimana kalau misalnya aku masih pengen kerja gitu. Apakah dia nggak bolehin, apakah enggak gitu. Jadi kayak masih bingung kalau memang pengen nikah cepat terus dapat suami kan atau pasangan yang tahu-tahu dia nggak boleh bisa kerja gitu kan. Itu sih masih dilemanya di situ juga, karena belum ada gambaran gimana pasangan kita gitu. Kalau ngomong ghosting nanti kita di grup aja gitu ya, jangan di Instagram live. Iya nggak jadi. Nanti didengar orangnya. BTW kamu udah divaksin belum sih? Belum, kamu sudah kah? Emang harus ada sertifikatnya gitu ya? Ada nih. Tapi aku mau didaftarin sih dari kantor, didaftarin vaksin. Enggak, tapi sertifikat vaksin itu buat apa enggak? Ya mungkin karena untuk bukti kali kalau kamu udah divaksin terus akan ada vaksin kedua lagi kan. Mungkin itu salah satu persyaratan juga kali untuk divaksin untuk kedua. Maybe. Udah, kamu sering nonton YouTube kah? All the time.
ada akunnya aku nggak tahu pronounce namanya Aida Azri, dia tuh orang Malaysia. Tapi dia tuh tinggal di London kan. Pokoknya bagus. Dia ngapain, kayak sharing daily life-nya di London gitu Pak? Atau enggak. Dia motivasi gitu loh. Apa ya aku bilangnya, dia tuh dakwah atau bukan ya? Enggak sih, bukan yang dakwah yang gimana ya? Dia tuh kayak bercerita gitu, nggak siapa dengerin gitu. Tapi dia tuh selalu cerita yang relate sama kita. Tapi dia itu ujung-ujungnya bakal buat nilai Islam lagi. Baru suaranya bagus. Jangan dengerin. Kayak dubbingnya suara-suara di sini. Ya gak sih? I know there's a lot more work to be done. People to help, milestones to reach. I also know of the promises that you gave to yourself, to the people you love. Nah, ada dia itu kayak buat narasi. Nah, pertama kali aku ketemu channelnya, dia itu lagi kayak apa ya, narasikan dia itu sama temannya lagi duduk di kafe. Terus itu si temennya nanya, how are you? Baru dia tuh menjabarkan gimana, apa sih bahasa Indonesia-nya? Like a loaded question? What is that? Pertanyaan yang berat ya? What a loaded question? Karena pertanyaan tiga kata, tapi kita mau jawab I'm fine sebenarnya nggak sesederhana. Yeah. Kita baik-baik aja. Itu ada banyak permasalahan. Yeah. Tapi kalau kita tidak mau, ya apa ya? Kalau kita nggak bisa cerita juga sama orang, apa ya? Kita nggak tahu ya orang itu nanya betul-betul memang mau tahu kabar kita kan, atau cuma sekedar basa-basi gitu. Nah, orang sekedar basa-basi ya jawab, iya baik-baik aja. Kayak multitasking gitu. Kalau misalnya emang multitasking, multitafsir. Iya, sebenarnya pertanyaan apa kabar itu kayak pertanyaan berat gitu. Iya. Kita harus menyesuaikan kondisi siapa yang bertanya. Iya. Tapi kan itu kayak sapaan gitu nggak sih? Kayak kita misalnya kalau orang Islam kan sapaan sesama orang Islam assalamualaikum. Tapi kita enggak kan? Maksudnya jarang. Assalamualaikum. Iya, jarang gitu kan kalau kita boleh gitu doang kan. Nah, kalau orang Korea kayak annyeonghaseyo gitu. Ya gitu kan. Assalamualaikum. Apa how are you itu juga? Hai, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kamu belum jawab dah. Oh iya. Hai, waalaikumsalam. Lah tadi aku juga bilang assalamualaikum. How are you? I'm good. Ya kayak gitu kan, kayak ya udah kayak kalimat sapaan aja nggak sih sebenarnya? Sejenis kayak annyeonghaseyo gitu. Iya nggak sih? Kamu bisa bahasa Korea? No, really. No, enggak bisa. Not really. Enggak bisa kok. I cannot. Kalau bahasa Inggris? Enggak bisa. Kalau bahasa Inggris? Enggak bisa bahasa Inggris. Bote, kamu lo kemarin bisa. Kapan aku? Kapan misalnya kalau bahasa Inggris? Enggak sih, maksudnya gimana ya? Bisanya dikit-dikit doang sih, enggak yang expert atau yang apa intermediate gitu. Aku masih basic banget. Basic. Iya, kalau warna oke lah ya. Kalau warna lengkap ngerti semua lah ya. Maybe. Malah sweet lu enak. Apa? Enggak, aku nanya. Kalau hari-hari bisa lah ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ngolong. Jahat gitu nih. Itu pelajaran anak SD deh. Ada lah SD belum. Aku SD kayak nggak tahu gitu. Apa sih ngapain ya? Belajar angka. Ya itu how are you gitu. Hi, how are you? Good morning, good evening, good afternoon. Gitu apa lagi? Good night gitu. Gitu aja kita. Nggak ada yang. Nah, mulai SMP sekarang goblok udah ngomongin grammar. Agak ngerti gue. Aku baru belajar grammar baru tahun 2020 ini nah. 2020 tahun kemarin berarti. Aku juga sama, baru belajar itu gara-gara sama temen. Iya, sama Mbak Nisa ini. Sama Mbak Nisa. Dia yang ngajarin. Jadi tuh dia Polyglot kah? Polyglot.
Poliglot tambahnya Polyglot itu apa? bisa banyak bahasa, Oh enggak, lebih dari 2 kah? oh enggak tahu. Tapi sih dia emang kece bahasa Inggrisnya sih, jadi ya udahlah. Akhirnya kan dia BEM kan dulu, aku BEM juga. Itu satu BEM, Mbak Nisa ini satu BEM sama aku. Dia di sekretaris, dia kakak tingkat kita. Nah, dia ini emang pintar bahasa Inggris. Terus habis itu waktu mau ke pulang kan dia sempat kelas di titik nol di Pare, di Kediri. Tahu kan kampung Inggris di Kediri? Apa yang iklannya British English gitu ya, yang dianin sama Sasha Stephenson. Lain bukan. Terus habis itu nah karena dia di Polandia dan aku sebelum kerja masih nganggur, ingat kan bulan puasa kita buat kelas gitu, kelas bahasa Inggris. Jadi itu sempat berapa pertemuan sih, sempat banyak pertemuan. Dan dari situ aku kayak baru, oh ini tuh belajarnya kayak gini tuh, aku kayak gitu. Jadi kayak ternyata banyak yang nggak aku tahu tentang bahasa Inggris. Konsep sama, aku tuh merasa penting banget belajar kelas kata. Kalau udah tahu pelajarin kelas kata itu berguna banget buat bahasa apa aja, buat belajar bahasa apa aja, bahasa Indonesia. Vocabulary gitu. Vocabulary lain ya. Kelas kata itu kayak kosakata, verb gitu-gitu kah? Kelas kata itu part of speech, kata benda, kata kerja. Iya. Maksudnya kata itu termasuk kelas kata. Jadi kan ada satu kata yang bisa jadi dia tergolong noun, bisa jadi tergolong verb. Terus itu pokoknya modal dasarnya aja kemarin di sebuah clause harus aja subject sama verb, terus ada linking verb. Astaga, aku kemarin kayak selama ini aku belajar apa aja, buset dah, kayak habis aku tahu kayak gitu udah mulai pede banget sih aku ngomong kemarin, udah tahu letak salahku tuh di mana. Soalnya kan kalau nyusun kata kan kita nyusun susah ngomong bahasa Inggris karena kita nggak tahu ini dipakai apa ya, selanjutnya pakai apa ya. Waktu sudah belajar kelas kata pede banget lah dikit. Iya sih, emang benar. Jadi tuh kayak kadang kita tuh salah menempatkan yang harusnya kayak kelas kata yang harusnya untuk kata kerja, tapi kita pakai kata yang lain gitu. Nah, jadi kayak aneh. Coba Bang, kamu ngomong dah. Ngomong apa? Ini ngomong apa yang dari tadi? Perkenalan. Sembarang. Introduce myself. Please. Hello, my name is Enda. Biar aku ketawa nggak kelihatan. Apa? Aku salah nih. Udahlah, aku tuh nggak pede ya kalau suruh ngomong. Tapi tuh gini, aku sering ngomong sama kaca, ngomong pakai di depan kaca gitu loh, pakai bahasa Inggris. Aku tuh kayak ngerasa, wah aku keren banget sih ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau udah kayak, iya sumpah aku kayak gitu. Karena aku nggak tahu itu benar atau salah. Jadi aku kayak ngerasa keren aja, aku bahasa Inggrisnya lancar gitu. Ya udah gitu aja. Tapi bagus sih sebenarnya. Nah tapi kalau udah mau dikeluarin tuh aku kayak mikir dulu apa ya gitu. Gitulah nih. Oh itu kayak yang tontonin ya. Pentingnya orang Indonesia itu pintar bernarasi, karena banyak orang Indonesia itu yang pintar-pintar tapi kemampuan untuk bernarasinya tuh kurang, kemampuan untuk bercerita. Jadi dia cerita pengalamannya, dia zaman dulu juga setiap hari tuh ngomong di depan cermin 2 jam latihan setiap hari. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang kita lihat bagus bicaranya, pasti juga dia tuh latihan sih, kan jam terbang segala macam. Iya. Apa dah yang channel bahasa Inggris yang kamu itu siapa? Itu mana yang Sasha Seta. Iya itu. Orang udah selesai Seleb English, udah mati dia udah. Oh iya, kenapa? Enggak, dia udah kayak mengakhiri itulah Seleb English. Coba aja kamu cek channel. Bentar. Itu yang enggak, bukan dia yang meninggal, maksudnya yang itu yang dia ngomentarin. Iya. Kenapa? Editnya. Enggak tahu, dia sampai aja kali. Iya. Nah iya itu gara-gara di situ aku takutnya kayak gitu. Jadi aku ketika aku ngomong tes bisu tapi tahu-tahu
tahu-taunya nggak ini apa salah gitu kayak kan dia itu kan ngomentarin kan itu seharusnya nggak kayak gitu. Jadi kayak padahal kalau kita dengar orang ngomong bahasa Inggris oh gitu tuh oh gitu 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 tapi ternyata ada beberapa kata yang memang salah penempatannya salah gitu gitu nah itu jadi yang membuat aku tidak jadi yang kamu sampaikan itu justru itu salah satu alasan kenapa aku sering upload video bahasa Inggris kalau di WhatsApp. Aku nggak pede sih kalau di Instagram, di WhatsApp lumayan sering kan. Ya kan? iya benar. Nah, kalau kita sudah apa ya upload ke publik gitu, kita itu ada kesempatan buat dapat feedback dari orang lain. Kalau kita cuma ngomong sendiri di depan kaca, kita tuh nggak tahu kita salahnya di mana. Iya benar. Kalau kita misalnya ada orang lain yang lihat, kalau dia rajin atau grammar Nazi atau dia merasa panas kah badannya dengerin kita salah-salah, mungkin bakalan dikasih feedback karena bakalan dibaikin. Kalau di WhatsApp lah masih orang-orang yang ku kenal gitu. Nah iya kalau aku juga sama halnya kayak sama di menit tapi aku kayak berani aku kalau di akun sosial media nggak berani karena itu bakal apa namanya kayak bakal menjadi history gitu nah kalau misalnya ada orang yang nangkap gitu karena dia ngerekam juga jadi kayak dia nih salah-salah ngomongnya gitu gitu bego itu pusing terus aku tuh takut dihujat kayak gitu aku lebih baik ngobrol langsung gitu kalau ngobrol langsung kan kesempatan untuk kita ngerekam atau apa itu kan kayak sedikit gitu loh dan langsung dikoreksi gitu langsung ketemu orang Kayak bikin lagi berarti. apa Apa sih aku ngomongnya tuh? bikin lagi Ada bagus kan banget yang lagi pronounnya aku suka banyak aku suka banget pronounnya dia bikin lagi British English. iya Iya sih, dia kayak dia punya kemampuan beatbox juga kayak gitu. terus dia suaranya berat gitu kan jadi kayak the real Iya sih suaranya. kayak mantap banget jadi kayak ya ampun orang-orang luar aja ngira dia tinggalnya di USA walaupun dia maksudnya dia jelasin akhirnya dia pakai VPN ya tapi maksudnya sebagai orang Indonesia yang dengerin orang Indonesia yang lagi pakai bahasa Inggris ngobrol ke bahasa Inggris tuh kayak ini emang logatnya udah logat orang Amerikaan gitu. Kalau dia kan ngobrolnya pakai American style kan bukan British kecuali si skinny American accent. Iya American accent. Nah terus habis itu kecuali British skinny fab tahu skinny fab nggak sih? Apa? Tahu skinny fab nggak? Privat. Skinny fab. Instagramnya K-pop. Skinny fab. Enggak aku nggak tahu yang benci I know yang kena kasus itu kan apa nggak tahu malah kalau dia kena nggak tahu pokoknya yang dia sempat kan makanya hapus video-videonya di YouTube dia tuh kena skandal I don't know if it's mereka udah berbuat kayaknya I don't know. Jadi kayak di-spill ceweknya tuh ceritalah ke Twitter, tau lah warga Twitter gimana. Terus dia tuh juga kayak nggak berkilah, nggak dinaik. Terus? Makanya dihapus videonya. Dan itu juga ketahuan banget, udah banyak kok apa ya orang-orang Indonesia yang udah ngomong accent Inggris dan lebih bagus daripada dia. Iya benar. Bunda, apa kabar? Baik, Arsyad. Kita nih share. Gila tengah malam bareng. Iya, kita sharing tentang gimana berbahasa Inggris, gimana cara berbicara, gimana cara bernarasi, gitu-gitu. Gimana kita meng-admire ini sih, apa tuh, K-pop idol, kayak gitu. Banyak nih kita bahas, ternyata ya, ngalor ngidul. Jarang. Kalau kita bahasa Inggrisnya apa? Accent apa? Accent Indonesia. Menurutmu Indonesia punya accent nggak? Maksudnya bahasa Inggrisnya lebih ke aksen apa? Amerika. Menurutmu orang Indonesia punya aksen tertentu nggak? Hah? Lebih ke Amerika nggak sih kita ngikutinnya? Aksen orang Indonesia? Ya enggak, tergantung orangnya. Tapi kalau maksudnya yang Indonesia banget, ada nggak aksen tertentu yang sampai di orang itu bisa? Oh, orang Indonesia ya? Like, ada. Hi, how are you? My name is Enda. Iya. Kita jelas banget gitunya apa tuh huruf vokalnya itu lah kita jelas banget ya nggak sih
Kalau aku ininya gitu. Kalau misalnya orang Korea kan tuh kayak ada apa ya? Ada kalau misalnya ada pokoknya ada kayak gitu kan. Aku tahu ya karena itu kayak gitu-gitu lah. Iya lama gak ketemu kan. Begitulah berbahasa Inggris. Ternyata Indonesia. Ternyata apa aksennya Indonesia banget ya. Bahasa Inggrisnya. Menurutku aksen Indonesia itu udah lebih jelek gitu loh daripada aksen-aksen luar. Yang dibutuhkan itu sebenarnya kemampuan bahasa Inggris sama sejauh mana orang ngerti apa yang kamu bicarakan itu sebenarnya udah banget. Udah tersampaikan fungsi komunikasi dan berbicara. Cuman ya ada kebanggaan tersendiri lah kalau kamu punya aksen tertentu. Kalau punya aksen Indonesia juga bagus sih, oke banget. Sama aksen yang paling sering nih aku mau cerita. Ada aksen yang paling sering diolokin itu aksen orang India. Iya. Pernah dengar nggak orang ngomong bahasa Inggris ketahuan banget kan orang India. Cuman kadang ada beberapa orang India tuh yang memang bagus. Orang India tuh ya grammarnya bagus banget, rapi banget. Nggak tahu yang gimana cara menjelaskannya. Mereka tuh kalau ngomong itu rapi banget rapi. Aksennya memang kayak mengganggu, tapi kalau dia ngomong tuh bagus banget, mulus gitu. Nah,